Oknum anggota TNI Angkatan Laut Kelasi Kepala KLK Bambang Apriatmojo mengaku meletuskan 5 tembakan saat insiden penembakan di rest area kilometer 45 Tol Tangerang Merak yang menewaskan bos rental mobil Ilyas Abdurrahman. Hal itu disampaikan terdakwa saat sidang dengan agenda pemeriksaan terdakwa di Pengadilan Militer 208 Jakarta Timur. Tim kuasa hukum terdakwa bertanya kepada terdakwa 1 apakah menyesal seusai kejadian. Sambil menangis, terdakwa menyesali perbuatan menembak bos pemilik rental mobil Ilyas Abdurrahman. Bambang juga menyebut dirinya merasakan sakitnya kehilangan orang tua. Baru-baru ini terdakwa baru kehilangan sang ayah 20 hari lalu. Dalam kasus itu terdakwa mengaku hanya berniat membantu rekannya, yakni terdakwa 3, Sersan 1 Rafsin Hermawan yang tengah mencari mobil. Setelah kejadian yang saudara alami ini, apakah saudara menyesal? Sangat menyesal. Sangat menyesal ya? Masih ada keinginan untuk meminta maaf kepada korban? Masih. Sampai saat ini kami masih merasa bersalah. Masih merasa bersalah? Siap. Kami merasa bersalah kepada almarhum, terutama almarhum dan anak-anak korban itu. Kami menyadari kehilangan satu orang tua. Itu sangat menyakitkan karena pada saat kejadian orang tua kami juga baru meninggal dan kami paham bagaimana kehilangan sosok orang tua, apalagi ayah. Pakai mic-nya terdakwa. Mic-nya siap yang mulia. Kami paham kehilangan sosok ayah karena pada saat itu orang tua kami juga baru 20 hari meninggal dunia. Dan malam itu niat kami bukanlah untuk membuat kejahatan, hanya membantu mencarikan rekan kami mobil dan untuk menghilangkan kesedihan dalam hati kami. Makanya kami bersedia ikut. Sebelumnya penembakan terhadap bos mobil rental terjadi pada 2 Januari lalu di rest area kilometer 45 Tol Tangerang Merak, Banten. Ironisnya, sebelum kejadian penembakan, pemilik rental mobil sempat meminta pendampingan dari pihak kepolisian, namun ditolak. Maling mobil! 2 Januari 2025, seorang pengusaha rental mobil ditembak mati saat mencoba mengambil kendaraan miliknya yang dibawa kabur tersangka di rest area kilometer 45 Tangerang Merak. Nahasnya lagi, sebelum kejadian penembakan, anak pemilik rental mobil menceritakan penolakan pihak kepolisian untuk melakukan pendampingan atas laporan yang dibuat oleh korban. Polisi mengaku penolakan pendampingan karena korban tidak dapat menunjukkan dokumen kepemilikan mobil. Pencurian mobil berawal saat AS yang menyewa mobil korban selama 3 hari sejak 31 Desember. Namun saat 1 Januari 2025, GPS yang dipasang di mobil sengaja dirusak pelaku. Ada 2 perangkat GPS mobil yang telah dipotong tepat di Pandeglang. Namun, 1 GPS aktif belum diputus pelaku. Korban lakukan penelusuran hingga berpapasan dengan mobil miliknya dan situasi pun berubah tegang saat pelaku mengaku sebagai TNI Angkatan Laut mengancam sambil mengeluarkan senjata api. Merasa terancam, anak korban meminta pendampingan dari Polsek Cinangka Anyar, namun ditolak kepolisian dengan alasan saat pelaporan korban tidak membawa surat-surat penting kepemilikan mobil yang sah. Nah, inisiatiflah kita minta tolong ke polsek terdekat. Pada saat itu polsek yang terdekat Polsek Cinangka. Nah, kita mampirlah ke Polsek Cinangka itu. Kita menceritakan kejadian ini dan kita bilang kita pemilik mobil, rental mobil, bukan leasing mobil. Tapi si polsek ini salah menduga. Katanya saya dari leasing, padahal saya udah bilang dari awal. Saat itu ketika konfirmasi yang bersangkutan menyatakan bahwa itu dari leasing, sementara kawannya lagi menyatakan bahwa itu dari rental. Bermaksud untuk meminta pendampingan untuk melakukan penarikan 1 unit kendaraan
mobil di Cinangka. Menurut keterangan dari yang bersangkutan bahwa pada saat itu mobil itu sempat diikutin dari Paneglang muter sampai ke arah Cilegon sehingga melintaslah di wilayah kita. Namun pada saat yang bersangkutan meminta untuk pendampingan dari personel kita, ya tentunya personel kita yang paling utama adalah menanyakan legalitas ataupun identitas daripada kendaraan yang akan ditarik itu. Kemudian dalam masalahnya masalah apa? Pengejaran kembali terjadi hingga ke area tol Tangerang Merak kilometer 45. Pelaku menembak korban Ilyas Abdurrahman di dalam minimarket. Korban tewas terkena tembakan di bagian dada dan tangan kiri. Tim Liputan iNews melaporkan.